Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur itu yang pertama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah begitu banyak nikmat Allah curahkan kepada kita, dan pada hari ini menjelang sore kita hujan ada di mana-mana ini, dan ini kita berharap hujan ini membawa berkah bagi kita. Itu merupakan salah satu nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Malam hari ini Ustadz Aska, beliau masih ada di perjalanan. Tadi menjelang maghrib menyampaikan ke kami, tolong diganti karena tidak akan sampai nanti ke masjid tepat pada waktunya. Bapak jamaah sholat maghrib, ini kita mengisi apa yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kita lanjutkan kajian itu karena masih ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan lagi. Itu yang berkaitan dengan al-hila. Al-hila, kami ulangi lagi, itu adalah artinya siasat atau artinya rekayasa. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam hukum Islam al-hila itu adalah merekayasa hukum-hukum Allah. Jadi hukum Allah itu sudah ada ditetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW. Namun dikarenakan keinginan hawa nafsu, keinginan selera, dan juga disesuaikan dengan nalarnya, akal dan pikirannya, lalu kemudian hukum ini direkayasa sebagaimana akal yang terus berkembang, pikiran yang terus berkembang, sehingga kemudian akal dan pikiran ini pun seakan-akan mengiyakan apa hukum yang sudah direkayasa ini. Nah, ini yang disebut dengan al-hila. Banyak sekali kemarin kita sebutkan beberapa contohnya. Mungkin kalau ada yang mau dipertanyakan nanti silakan. Terakhir yang kami sampaikan contoh dari al-hila itu bagaimana ada sebagian orang Islam itu sampai tidak mau pergi ke masjid, sampai tidak mau sholat, sampai tidak mau mengeluarkan zakat, dan sampai tidak mau berpuasa, dan sampai tidak mau berhaji walaupun dia mampu, hanya dikarenakan dia mempunyai pikiran bahwa dirinya itu masih kotor, dirinya itu masih berbuat maksiat, dirinya itu masih ada dosa, sehingga kemudian timbullah di dalam pikirannya dan akalnya, nggak mungkin amalan saya diterima oleh Allah, sedangkan saya orang yang penuh dengan dosa. Bagaimana saya mau sholat? Bagaimana sholat saya bisa diterima Allah, sedangkan saya adalah pelaku maksiat? Bagaimana haji, puasa, umroh, sedekah, zakat, dan amal-amalan lainnya yang saya kerjakan, bagaimana itu bisa diterima Allah, sedangkan saya adalah orang yang masih melakukan perbuatan maksiat, dan diri saya ini adalah diri yang kotor, penuh dengan dosa. Nah, inilah yang sangat berbahaya sekali yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, di antara contoh-contoh al-hila yang lain, sehingga kemudian orang yang seperti ini sampai akhir hayatnya pun dia tidak mau beramal dikarenakan dia merasa dirinya adalah berdosa. Nah, Bapak, kita lihat di dalam amaliyah
di dalam Islam itu rangkaian amaliyah itu ada rukun, ada syarat. Maka penuhilah rukun dan syarat itu. Ketika rukun dan syarat itu kita penuhi, berarti kita sudah mengerjakan apa yang diwajibkan Allah kepada kita. Diterima atau tidak, itu bukan urusan manusia. Kita hanya mengamalkan. Nah, kita melihat bagaimana dari pikiran orang yang seperti ini tadi, inilah yang disebut dengan al-hila itu tadi, yang merekayasa hukum Islam itu sampai mengatakan, bagaimana sholat saya bisa diterima? Mana mungkin sholat saya diterima? Mana mungkin sholat saya ini sah? Sedangkan saya adalah orang yang berdosa. Sedangkan saya adalah orang yang bermaksiat. Nah, kita lihatlah rangkaian rukun dan syarat sholat itu. Adakah di rangkaian rukun dan syarat sholat itu ada disebutkan bahwa pelaku maksiat, orang yang berbuat dosa, itu maka sholatnya tidak sah, atau sholatnya tidak diterima, atau sholatnya batal? Tidak ada. Nah, inilah yang berbahaya yang terakhir ini. Nah, kalau contoh-contoh yang lain yang kemarin kami sampaikan di dalam hal jual beli juga ada. Nah, di dalam hal jual beli emas, kemarin ada yang bertanya kepada kami di luar taklim ya, itu bagaimana jual beli emas secara kredit. Nah, kami sampaikan, kemarin yang kami sampaikan itu yang disebut dengan al-hila itu, merekayasa hukum di dalam transaksi jual beli kredit, sehingga kemudian transaksi jual beli kredit itu berubah menjadi transaksi ribawi. Itu dikarenakan itu orang yang sipulan, yang kami sebutkan sipulan, yang menginginkan, contohnya dia menginginkan motor, tapi dia tidak memiliki uang yang cash, lalu kemudian dia hanya bisa membeli motor itu dengan cara kredit, lalu kemudian dia membeli motor itu dengan berhubungan dengan pihak penyedia jasa keuangan. Nah, pihak penyedia jasa keuangan ini lalu kemudian memenuhi keinginan dari sipulan itu. Karena sipulan itu menginginkan motor, dia sebut motornya mereknya ini, tahunnya ini, warnanya ini, maka pihak penyedia jasa keuangan itu wajib memenuhi keinginan yang ingin memiliki motor itu tadi, sesuai dengan keinginannya. Nah, si penyedia jasa keuangan itu akan mendatangi showroom dengan membeli motor atau mobil itu dengan cara cash. Dia beli cash sehingga kemudian barangnya itu nampak, dan barangnya itu baru diserahkan kepada, kita sebutlah kesimpulan itu nasabah. Kita sebut yang nasabah, diserahkan kepada nasabah, barang itu ada sesuai dengan keinginannya, baru di situ dimulai dengan akad jual beli kredit. Barangnya sudah ada, maka dia melunasi barang itu dengan cara kredit kepada pihak penyedia jasa keuangan. Di situ terikat dengan akadnya. Di situ ada perjanjian antara kedua belah pihak. Semua sudah diketahui. Nah, maka ketika dia sudah menandatangani akad jual beli kredit itu, lalu diserahkanlah barang yang sudah dibeli itu kepada nasabah itu tadi. Dan dia wajib melunasi barang itu tadi atau motor itu tadi dengan cara kredit sesuai dengan akad. Apakah itu 12 bulan, 13 bulan, 16 bulan, dan lain sebagainya. Dan nilai nominalnya juga sudah ada, sudah ditentukan. Nah itu dibolehkan. Itu namanya jual beli secara kredit. Yang tidak boleh itu seperti ini. Inilah yang disebut dengan al-hilah. Dialihkan dia, merekayasa hukum yang sudah ada. Contohnya, jadi sipulan ini tadi ingin memiliki motor, atau ingin memiliki mobil, atau ingin memiliki rumah. Dia tunjuklah rumahnya itu, alamatnya itu, harganya sekian. Lalu dia sampaikan ke pihak penyedia jasa keuangan. Pihak penyedia jasa keuangan ini macam-macam, Pak. Bisa bank, bisa BMT. Jadi dia sampaikanlah itu. Nah, lalu kemudian pihak penyedia jasa keuangan dia berpikir sampai kemudian jangan sampai nanti ini saya mendapat kerugian yang besar, dikarenakan dia wanti-wanti ini orang sepertinya tidak akan sanggup untuk bayar ini kalau seperti ini. Nah, lalu kemudian dia sampaikanlah kepada nasabah itu tadi keinginannya itu, bahwa dia ingin mau beli rumah itu,
lalu kemudian pihak penyedia jasa keuangan itu menyerahkan uang sesuai dengan dengan harga rumah itu tadi ke pihak yang ingin memiliki rumah itu tadi. Jadi bukan rumahnya yang dibolehkan, itu beli rumahnya secara cash oleh si pihak penyedia jasa keuangan, lalu kemudian dijual kepada si fulan tadi dengan cara jual beli kredit. Itu yang dibolehkan. Nah, yang tidak dibolehkan itu dia sudah sebutkan, saya ingin rumah itu dan ingin rumahnya alamatnya ini harganya sekian. Lalu kemudian pihak penyedia jasa keuangan tidak menyediakan rumah itu, tapi dia memberikan uang kepada nasabah itu. Ini uangnya, silakan kau beli, silakan kau belanjakan. Nanti disesuaikanlah dengan akadnya di situ. Nah, ini hukumnya bukan lagi jual beli secara kredit, tapi di sini sudah termasuk hutang piutang. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi dialihkan dia, sehingga kemudian disiasati dia, sehingga seakan-akan disamarkan bahwa ini boleh dalam Islam. Tidak boleh. Seharusnya rumahnya diserahkan, baru nanti dia membayar secara kredit. Ini rumahnya belum dibeli, tapi uangnya dikasih kepada si nasabah itu. Belum tentu nasabah itu membeli rumah itu dengan uang itu cukup. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-hila tadi. Nah, ada yang bertanya kepada kami di luar taklim, jual beli emas secara kredit. Jual beli emas secara kredit, Bapak, kalau kita melihat sekarang ini, pihak penyedia jasa keuangan yang menyediakan program atau produk seperti ini, itu BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu menyediakan jasa seperti ini. Nah, itu prakteknya itu bukanlah praktek al-hilah. Kenapa? Karena pihak BSI itu, pihak penyedia jasa keuangan itu, ketika ada orang yang mau jual beli emas itu secara kredit melalui bank, itu bank menentukan harga emas itu sesuai dengan hari akad itu. Karena harga emas itu naik turun. Jadi hari akadnya itu, jamnya itu disesuaikan dengan akadnya. Nah, umpamanya hari ini jam sekian, harga emas itu sekian, maka disebutkanlah harga emas itu. Bapak maunya yang berapa gram, ibu maunya yang berapa gram. Yang 5 gram, 25 gram, maka dia mengeluarkan hitung-hitungannya dia yang di bank, disebutkanlah ini harga emasnya, Bu. Yang sekarang harga sekian, maka ibu nanti punya kewajiban untuk mencicilnya dengan cara sekian. Ibu mau cicil mau sebulan, mau 2 bulan, 3 bulan, semua sini udah ada aturannya. Nominal-nominalnya sudah ada. Nah, lalu kemudian emasnya itu langsung dibeli oleh pihak bank hari itu juga. Dan lalu kemudian emasnya itu diserahkan ke si nasabah itu. Nah, jadi nampak barangnya. Yang membeli emas itu pihak bank. Pihak bank membeli emas secara cash, bukan secara kredit. Pihak bank membeli emas itu secara cash, lalu kemudian emas itu diserahkan kepada nasabah ini. Dan lalu kemudian nasabah itu mempunyai kewajiban untuk menyicil pembayaran emas itu dengan cara kredit ke pihak bank. Nah, inilah yang disebut dengan jual beli kredit secara kredit, emas secara kredit. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh pihak bank. BSI ya. Nah, BSI itu melakukannya seperti ini. Coba Bapak Ibu bertanya, atau saya sekali bertanya ke pihak salesnya atau pihaknya di BSI itu caranya seperti itu. Jadi pihak bank membeli emas secara cash dan emasnya itu nampak itu kan, langsung kemudian emas itu disampaikan kepada si nasabah itu, ibu ini emasnya. Nah, kalau ibu melunas ini kita kasih. Nah, emas ini karena ibu beli secara kredit, emas ini dititipkan di bank. Nanti setelah selesai pembayaran baru diserahkan. Itu salah satu akadnya seperti itu. Nah, inilah yang dibenarkan. Nah, jadi tetap dia harganya itu sesuai dengan pas hari dia beli itu. Cobalah kita bayangkan Pak, 5 tahun yang lalu itu emas itu harganya masih 450-550 ribu itu per gram. Sekarang udah 1 juta
sekian, itu udah 1.100.000 apa berapa itu. Selisihnya kan jauh sekali itu. Nah, ketika ada orang yang akad jual beli kreditnya itu sesuai dengan 4 tahun 5 tahun yang lalu, ya seperti itulah dia akan bayar. Bukan dengan harga emas yang sekarang. Nah, itu jual beli secara kredit. Sama lah juga dengan yang jual beli beli motor secara kredit. Beli motor secara kredit kan sudah dipatok gitu. Tiap bulan berapa? Lalu kemudian berapa bulan nih mau dibayar nih? Nah, itu berubah enggak? Enggak kan? Selisih enggak harganya? Selisih. Sama harga yang cash. Umpamanya cash 5 juta, kalau jual beli kredit yang setahun bisa 6 juta, berarti ada selisih 1 juta. Tahu nggak kita? Tahu. Dan itu kita tanda tanganin, berarti akadnya itu sudah sah. Kita tahu. Nah, begitu Bapak. Itu yang jual beli secara kredit. Nah, lalu kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halalun wa hadza haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Nah, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 116 ini, kalau kita buka tafsirnya, asbab dari turunnya surat An-Nahl ayat 116 ini dikarenakan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah atau orang-orang kafir, orang-orang musyrik di kota Mekah pada waktu itu. Mereka itu gampang sekali menyebutkan makanan itu halal, makanan itu haram. Padahal makanan itu adalah halal. Lalu kemudian makanan yang haram itu pun gampang sekali mereka menyebut bahwa makanan itu halal. Dibalik-balik hukum itu. Nah, ini kebiasaan orang Arab pada waktu itu, ada yang seperti itu. Nah, terutama itu menyangkut dengan penyebutan atau penamaan terhadap nama-nama hewan pada waktu itu. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas sekali. Di dalam Al-Quran itu hewan-hewan ternak yang halal bagi kita itu sudah sangat jelas. Ada disebut situ domba, sapi, unta. Nah, itu nama-namanya sudah sangat jelas keluar seperti itu disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kebiasaan orang-orang Arab terdahulu itu selalu menyebut ada kebiasaan itu. Jikalau nanti hewan itu mempunyai sebelum lahir anak itu ada di dalam perut hewan ternak. Nah, itu mereka langsung menghukumi bahwa apa yang ada di dalam perut hewan itu halal atau haram, mereka menghukumi seperti itu. Kebanyakan dari mereka menyebut bahwa anak atau hewan ternak yang dalam keadaan hamil lalu kemudian di dalam perutnya itu mereka langsung menyebut bahwa ini adalah haram. Sampai seperti itu. Maka turunlah surat An-Nahl ayat 116 ini untuk mengingatkan kepada Rasulullah. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Nah, itu lidahmu itulah orang-orangnya Arab kafir Quraisy, orang musyrik dan orang-orang jahiliyah di kota Mekah pada waktu itu. Karena mereka sangat gampang sekali mengatakan ini halal, ini haram tanpa adanya dalil. Lalu kemudian setelah adanya dalil, itulah sudah memberi penjelasan kepada kita bahwa perkara-perkara yang halal itu halal, bahwa perkara yang haram itu pun haram, dan dua-duanya sangat jelas. Dan adapun di antara keduanya itu yang tidak jelas, yang samar, itulah yang disebut dengan subhat. Maka dalam hal ini subhat itu harus kita hindari. Jangan kita mengerjakannya. Setidaknya kita tinggalkan kalau kita sudah tahu itu perkara itu adalah subhat atau samar. Untuk itu jemaah salat maghrib, maka di dalam surat An-Nahl ayat 116 ini lalu kemudian Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsirnya dia menafsirkan surat An-Nahl ayat 116 ini dengan kondisi kekinian. Apa kondisi kekinian? Kondisi kekinian itu perkembangan pengetahuan.
di mana manusia itu terlalu mendewakan akal, terlalu mendewakan pikiran, nalar, sehingga gampang sekali merekayasa sesuatu sesuai dengan selera dan sesuai dengan akal dan pikiran manusia itu. Sehingga kemudian tafsir di Ibnu Katsir itu beliau menafsirkan surat An-Nahl 116 ini dengan sebutan yang kami sampaikan tadi, al-hilah. Jadi semakin maju zaman ini, semakin canggih, modern dunia ini, itu ternyata hukum-hukum Allah itu pun masuk di dalam akal pikiran oleh manusia-manusia yang modern ini, ke dalam akal pikirannya untuk merubah yang sudah ada, ketentuan yang sudah ada. Nah, inilah sangat berbahaya sekali bagi kita. Bapak, ketika kita mengaji ya, atau kita mengikuti taklim, di mana di situ dijelaskan mengenai yang bersinggungan dengan filsafat, Pak, itu logika kita tuh sangat bermain. Nah, disinilah kita tuh diuji. Diuji itu seakan-akan dalam akal pikiran kita itu, iya ya, memang benar ini kayaknya udah nggak zaman lagi nih hukum ini. Ayo seperti itu, sampai seperti itu. Ini udah nggak zamannya lagi nih kalau seperti ini. Nggak, sampai seperti itu. Nah, ini dalam hal hukum. Dalam hal hukum. Nah, tapi kalau tidak, kalau di luar hukum, Islam itu fleksibel. Islam itu fleksibel. Nah, artinya apa? Perkembangan zaman itu kan makin maju. Kalau dulu orang pergi ke Mekah, orang ingin menunaikan ibadah haji, itu orang yang ada sekitaran Syam, di sekitaran Jazirah Arab, mereka itu ke sana menuju Mekah itu pakai kuda, pakai unta. Itulah dulu. Nah, kalau sekarang sudah perkembangan zaman, transportasi makin canggih, transportasi itu makin sesuai mengikuti perkembangan zaman, ya yang namanya orang naik unta dan naik kuda itu sudah ditinggalkan, sudah tidak ada lagi. Berkembanglah sekarang moda transportasi yang begitu banyak. Ada mobil, motor, pesawat. Nah, yang hal-hal yang seperti inilah Islam itu fleksibel, dia mengikuti. Tapi kalau sudah hukum dia jangan coba-coba direkayasa. Nah, itu kan seperti kendaraan itu. Kendaraan itu seperti unta. Itu kan daya pikir manusia kan jalan. Unta ini lambat. Unta ini kalau kita naik di atas pundaknya tuh kena panas, kena hujan. Daya pikir manusia itu kan jalan. Sehingga kemudian diciptakanlah bagaimana kendaraan itu supaya cepat. Bagaimana kendaraan itu supaya kita tidak terkena panas, terkena dingin. Nah, itu benar. Nah, Islam masuk di situ. Yang tidak boleh itu yang sudah ada. Nah, lalu kemudian Imam Ibnu Katsir, beliau lebih ini lagi, sampai mengatakan inilah orang yang disebut dengan mengada-ngada dalam hukum Islam. Mohon maaf, dengan bahasa lainnya bid'ahkan, dikit-dikit bid'ah gitu. Nah, lalu kemudian siapa orang yang dikit-dikit membid'ahkan ini? Nah, itu juga kita harus hati-hati. Gitu kan? Jadi kalau sudah hukumnya halal, hukumnya haram, sudah jelas. Gitu saja. Jangan kita mengorek-ngorek ke kiri, ke kanan, apa segala macam. Akhirnya nanti muncul penalaran kita yang lain-lain. Ya sudah, akhirnya disampaikanlah. Kalau orang yang naik pesawat ke Mekah itu menunaikan ibadah haji, dulu Rasulullah hanya naik unta, itu dibilang bid'ah. Nah, kan nggak kesana larinya, nggak nyambung. Itu kan nggak nyambung. Nah, jadi yang dimaksud dengan bid'ah itu yang sudah ada diada-adakan. Nah, gitu kan? Umpamanya, nih rukunnya ini itu ada 4, rukunnya ini ada 5. Nah, taruhlah rukun yang ini umpamanya 5, ditambah 1 jadi 6. Dasarnya apa? Nah, itulah disebut mengada-ngada. Itu jelas. Nah, gitu Pak. Nah, kalau yang lain, itu kalau dia sudah menyangkut dengan masalah halal dan haram, jangan. Nah, baik Bapak. Mungkin ada waktu, jika ada yang mau bertanya, silakan.
Ayo silakan Pak kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada ya? Baik. Kita sambung lagi. Lebih rinci, para ulama merumuskan bahwa tujuan dari syariat Islam itu secara umum itu tidak akan terlepas dari menjaga 5 hal yang vital dalam kehidupan. Nah, 5 hal yang vital itu disebut dengan maqasidus syariatul khamsah, di mana agama, jiwa, akal, keturunan dan harta itu harus dijaga. Jangan sampai agama kita itu rusak, jiwa kita itu rusak, akal kita rusak, keturunan dan harta kita itu rusak. Maka setiap perintah di dalam Islam itu semuanya di dalam syariat Islam itu pasti bertujuan menjaga 5 hal itu tadi. Menjaga agamanya agar agamanya jangan rusak. Menjaga hartanya, menjaga keturunannya. Lalu kemudian menjaga akal dan menjaga jiwanya. Nah, itulah tujuan daripada syariat di dalam Islam. Tujuannya untuk yang 5 ini adalah untuk kebaikan manusia itu, karena di dalamnya ada manfaat langsung dirasakan oleh manusia itu sendiri. Nah, adapun nanti setiap ada larangan, kita dilarang ini, bahwa ini hukumnya haram, jangan kamu lakukan itu, jangan kamu minum itu, jangan kamu makan itu hukumnya haram, dan itu pun tujuannya menjaga yang 5 ini tadi. Yang 5 ini tadi jangan rusak. Nah, maka yang disebut dengan al-hila itu tadi, itu al-hila itu ketika orang itu merekayasa hukum Islam itu, syariat hukum Islam itu direkayasa oleh mereka, itu maka tujuannya itu tidak ada lain, maka apa yang Allah sudah sebutkan tujuannya untuk menjaga yang 5 itu tadi, 5 itu rusak dibikin oleh al-hila itu. Rusak kan? Jiwanya rusak, akalnya rusak, turunannya rusak, hartanya rusak, dan agamanya rusak. Ketika orang itu melakukan al-hila itu. Nah, kalau sudah rusak ini semua, agamanya rusak. Kita ini orang Islam. Naik tingkatan kita menjadi orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Kita tingkatkan lagi diri kita ini menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga kemudian naik ke tingkatan yang pertama, muhsinun atau muhsin. Nah, itu kan semua melalui perjuangan kita, melalui amalan-amalan kita, amaliah yang kita lakukan, semua tujuannya kemari. Ketika ada orang Islam dan dia hanya bersahadat saja dan dia tidak melakukan perbuatan amaliyah, maka keimanannya kan menjadi tanda tanya. Kamu orang Islam? Iya. Tapi belum tentu beriman. Karena orang beriman itu, ya 5 itu harus menjadi pegangan dia. Kalau beriman kepada Allah, maka taat dan patuhlah engkau kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Nah, kalau Allah sudah menghalalkan, kalau Allah sudah memerintahkan kamu, lakukan. Allah melarang kamu untuk berbuat ini dan itu, maka itu tinggalkan. Itu kan sami'na wa ata'na. Nah, itu mukmin. Lalu kemudian kita tingkatkan lagi dengan amalia-amalia kita agar kita ini menjadi orang yang istiqomah. Lalu kemudian menjadi orang yang ikhlas di dalam beramal. Semua apa yang kita lakukan itu tiada lain hanya tujuannya hanya kepada Allah. Maka yang ingin kita raih adalah muttaqin, agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau kita menjadi orang yang bertakwa itu, nah itu janji Allah tuh banyak sekali. Banyak sekali janji Allah bagi orang yang bertakwa itu. Maka Bapak, cobalah kita buka Al-Quran tuh Pak. Kita bukannya sekedar kita baca. Jadi kita baca silakan. Kalau tidak, yang ada terjemahannya, apalagi sekarang model Al-Quran tuh sudah banyak sekali macam-macamnya Pak. Ada yang edisi ini tuh. Ada yang edisinya yang hanya sekedar untuk mengingatkan kita agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Itu Al-Quran itu juga ada yang seperti itu. Sehingga kemudian pas kita baca, yang ada terjemahannya, itu dia warnanya sudah lain sendiri. Itu mengalihkan mata kita agar kita baca. Agar kita baca itu artinya, terjemahannya.
Itu tujuannya sesuai dengan edisi Al-Quran itu. Atau juga edisi Al-Quran yang tajwid, kan seperti itu juga. Dialihkan kita untuk melihat hukum tajwidnya itu. Banyak sekali. Nah maka cobalah buka. Amalan-amalan apa saja yang ingin mendekatkan diri kita kepada Allah itu. Itu di Al-Quran banyak sekali. Bukan hanya sekedar sholat saja. Banyak itu. Lalu kemudian apa saja keuntungan-keuntungan, manfaat, keutamaan, fadilah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah baca, lihat, nah, lalu kemudian kita tadaburin. Mungkin ketika kita tadaburin itu ada poin yang oh iya benar ya, ini pernah saya alami. Oh iya benar ya, ini pernah saya rasakan. Itulah salah satu mukjizat Al-Qur'an itu. Jadi kita bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita seperti kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran itu. Ada ayat-ayat yang mengingatkan kita, ada ayat-ayat yang mendorong kita agar kita menjadi orang yang tetap terus istiqomah, tetap terus beramal, macam itu. Maka Bapak, mungkin kita pernah dengar ketika ada imam mengimamin kita sholat, bacaannya terseduh-seduh seperti orang yang nangis. Itu karena beliau paham betul apa yang beliau baca itu. Sampai tafsirnya pun beliau tahu itu. Terkadang imam itu nangis karena ayat itu mengingatkan begitu dahsyatnya azab siksa neraka itu, sehingga kemudian imam itu bisa terseduh, tersedak, nangis, memimpin kita sholat. Nah, terkadang kalau kita yang hanya sekedar mendengar saja, kita kan tidak tahu. Mungkin dengan kosakata yang sangat dikit yang kita ketahui Pak ya, kita yang belajar bahasa Arab ini atau yang terjemahan ini ya, kalau udah didengar anar itu berarti neraka, gitu kan? Nah, kalau udah didengar jannah, surga, nah, itu kunci itu. Maka ketika nanti ada imam pas ada baca dia nangis terseduh, ada kalimat nar gitu kan? Nah, kita yang nggak tahu hafal semua, tapi itu udah mengontak kita. Oh, ini imam ingat azab neraka. Nah, seperti itu, Pak. Nah, ini jadi ketika kita sudah sampai ke level yang menjadikan kita itu orang yang mutakin, maka raihlah kita itu terus agar kita itu menjadi orang yang muhsin. Itu muhsin itu orang yang muhsin ya, itu paling tingkatan yang paling atas sekali itu para nabi dan para aulia dan para syuhada itu di situ, ada di situ. Nah, kita ini sedang ke sana nih, mudah-mudahan sedang ke sana, hingga kemudian dasarnya hanya ada dua. Jangan keluar dari yang dua ini, Pak. Yang pertama itu niatnya itu sudah sangat jelas niatnya. Jadi niat karena Allah, tidak ada yang lain-lain lagi, itu niatnya. Nah, cuma ada dua tuh. Nah, yang kedua, ya udah kerjakanlah, jangan mengada-ngada. Nah, kalau disuruh takbirnya seperti ini, ya takbirnya seperti itu. Kalau sujudnya seperti ini, sujudnya seperti itu. Nah, jangan umpamanya sujudnya disuruh 2 kali, ya 2 kali, jangan 3 kali. Nah, itu. Jadi jangan mengada-ngada. Jadi tetaplah dengan yang dua ini tadi. Jadi kalau kita tetap berada di dalam koridor yang dua itu tadi, ya sudah. Kita itu dalam bahasanya itu ya, kita itu berada dalam area aman dalam beribadah. Nah, apa yang harus kita takuti? Gitu loh. Apa yang harus menjadi pikiran kita bahwa kita itu beribadah itu seakan-akan ibadah kita itu rusak gitu. Nah, jadi dua itu tadi, niatnya benar, niatnya itu artinya ya ikhlas kita kepada Allah. Yang kedua ya sesuai tuntunannya dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Lakukan yang dua itu. Nah, kalau sudah yang dua itu kita lakukan, itu koridornya yang dua itu kita berada di area yang aman. Nah, kalau di luar itu, nah itulah di luar itu yang tadi ya mengada-ngada, merekayasa segala macam. Jadi kalau sekarang ini kan Bapak ya, dulu beberapa tahun yang lalu sempat muncul pemahaman yang sampai mengatakan kalau sholat itu ya nggak perlu 5 waktu. Dulu sebenarnya ada kayak gitu. Itu mungkin karena canggihnya itu, akalnya itu. Nah, itu ada paham yang seperti itu dulu, Pak. Sehingga kemudian kapan dia ingat kepada Allah, disitulah dia sholat. Nah, itu kan nggak benar, Pak. Itu dulu ada muncul paham seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang
Kalau masih ada, Allah alam lah, itu yang benar-benar ini orang, aduh, Islamnya udah rusak benar. Nah itu kan. Nah, kalau disebutkan menunaikan ibadah haji itu ke Mekah, ke Masjidil Haram, ya sudahlah ke situ. Mau kemana lagi? Itu kan, masa harus ke satu kota gitu kan? Harus ke sono. Nah, kalau umroh ngapain ke sana? Ke sana aja. Tuh, kan nggak benar itu kan. Nah, sampai ada yang seperti itu kan, ya Allah ya Rabbi, itu gimana itu jadinya? Itu yang disebut rekayasa itu. Nah, Bapak, hal yang seperti ini sekarang ini ada, gitu ya. Cuman kita herannya nih, hal-hal yang seperti ini terkadang di belakangnya itu ada hal-hal yang sifatnya itu kepentingan, jadinya. Ada kepentingan kelompok, kepentingan politik, kepentingan golongan, sampai ada yang seperti itu. Dan yang kita sangat sayangkan itu secara vulgar gitu loh Pak, secara vulgar diperlihatkan kepada kita gitu. Terkadang vulgarnya itu diperlihatkan di tempat ikonnya umat Islam, umpamanya di masjid yang terbesar lagi, di mana semua mata melihat ke sana. Jadi kita pun ya itulah, berkreasi katanya, berkreasi terhadap amalan. Tapi berkreasi itu nggak seperti itu. Masa kita berkreasi sampai harus merekayasa hukum yang sudah ada, merekayasa yang sudah ada tuntunannya. Nah inilah mudah-mudahan ini sedikit banyak ini dapat memberi gambaran kepada kita. Sekali lagi kami ingin menegaskan, dari Al-Hila ini, dari begitu banyaknya contoh ini, hanya satu yang sangat berbahaya. Ini kami ulangin lagi, yang berbahaya itu tadi, jangan sampai ada pola pikir sampai berpikir saya ini orang yang bodoh, saya ini orang yang berdosa, saya ini orang yang berbuat maksiat, lalu kemudian dengan dasar pikirannya seperti ini, sampai-sampai dia tidak mau beramal sedikit pun, dengan anggapan bahwa selama saya itu berbuat maksiat, selama saya itu orang yang melakukan kejahatan atau melakukan dosa, mana mungkin amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berbahaya sekali. Hingga orang ini benar-benar tidak mau beramal sedikit pun. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ada lebih, ada kurangnya, kami mohon maaf. Kita tutup kafaratul majelis ini, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.